Assalamualaikum, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan acara ini. Apa kabar Anda sore hari ini pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali menjumpai sore hari Anda. Kali ini kita dalam acara ekonomi kreatif. Nah, kalau berbicara ekonomi kreatif memang banyak yang bisa kita gali ya pemirsa ya. Karena memang dunia ekonomi kreatif ini tidak terbatas, apalagi untuk saat ini banyak anak-anak muda yang juga sekarang ramai untuk bergelut di bidang ekonomi kreatif. Seperti yang sore hari ini akan kita bahas adalah tentang kerajinan kotak hampers. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya, untuk kotak hampers ini memang saat ini sedang naik daun gitu ya pemirsa ya. Kalau satu dekade lalu kita menyebutnya itu dulu parcel begitu ya. Kalau sekarang ada hampers kayak gitu. Kalau hampers ini memang bukan musiman lagi ya. Kalau dulu memang musiman seperti hari-hari besar, Natal, Idul Fitri dan hari-hari besar lainnya. Tapi kalau untuk saat ini hampers ini tidak kenal musim lagi begitu. Untuk sekedar mengucapkan ulang tahun pasti menggunakan hampers dan lain sebagainya. Banyak yang bisa hampers ini buat begitu ya untuk hari-hari spesial teman kerabat dan juga keluarga. Oke, kali ini akan kita bahas dengan narasumber yang sudah hadir bersama Kori di sini, ada Kak Ruth Shah Elsiagian. Selamat sore Kak Ruth, apa kabar? Sehat ya Kak ya? Sehat. Baik, terima kasih Kak Ruth sudah hadir. Dan saya juga mengundang Anda pemirsa di line telepon interaktif. Silakan menghubungi kami di 081161600386 ya. Bagi Anda yang tertarik untuk bisnis hampers ini boleh nanti ditanya-tanya oleh Kak Ruth di sini ya pemirsa ya. Oke baik, kita tanya-tanya Kak Ruthnya dulu kali ya. Tak kenal maka tak sayang ya Kak Ruth. Kak Ruth di sini kesehariannya apa nih? Kegiatannya apa saja? Kegiatannya menjaga toko untuk hampers ini, Oke. sekalian percetakan juga. Oh, ada percetakan juga. Pokoknya ini udah fokusnya di bisnis ini ya Kak Ruth ya. Baik. Nah, di sini hampers sudah terlihat ya pemirsa, sudah ada beberapa contoh yang dibawa Kak Ruth yang terlihat di sini, kotak-kotak hampers yang lucu-lucu dengan warna-warna yang bervariasi seperti itu. Kak Ruth, awalnya bagaimana sehingga bisa tertarik bisnis kotak hampers nih? Boleh ceritakan dulu. Awalnya sih bergabung di perusahaan lain sebagai tim kreatif disebutnya. Jadi kepikiran lebih baik kayaknya untuk Bikin memulai sendiri gitu ya. Baik, berarti awalnya bergabung di satu tim gitu dan akhirnya memberanikan diri untuk membuka bisnis sendiri gitu. Apa yang membuat Kak Ruth yakin bahwa bisa nih bikin bisnis hampers pribadi begitu? Karena kalau memulai ini dengan modal yang sedikit di awal, tapi dengan hasil yang lumayan sih Kak. Oh wow, wah ini menarik ini. Ini yang sering dicari orang ya, modal yang kecil dengan keuntungan yang besar ya. Siapa yang nggak mau ya pemirsa ya. Nanti akan kita tanya-tanya dengan Kak Ruth ini bagaimana untuk bisnis kotak hampers ini untuk pemula begitu ya pemirsa ya. Baik, kalau untuk kotak hampers ini sendiri Kak Ruth, apa saja yang dibutuhkan untuk memulai bisnis hampers ini Kak? Ya biasa sih Kak. Kalau hampers ini sebenarnya bahannya sedikit sih. Kita hanya butuh ya alat tulis misalnya, karton bahan dasarnya, kertas, sama lem kuas gitu doang sih Kak. Alat-alat bahan-bahan untuk membuat kotaknya ini ya. Baik, kalau Kak Ruth sendiri bisnis hampersnya ini, kotak hampersnya beserta dengan isi atau seperti apa? Kalau saya sih hanya kotaknya saja Pak. Kotaknya saja, berarti kalau orang mesan itu isinya disesuaikan begitu ya? Jadi size-nya dari dia, untuk model-modelnya referensi dari dia boleh, untuk koleksi dari kita juga boleh. Jadi kita hanya menyesuaikan ke isi dari dia. Oh gitu, bisa disesuaikan ya dengan kebutuhannya ya, size dari kotaknya, kemudian isinya apa begitu ya. Biasanya ini yang banyak pesan itu, ini musiman atau seperti apa sih Kak Ruth untuk kotak hampers ini? Kalau hampers ini harian pun banyak Kak, karena dia untuk kayak semacam, kayak zaman sekarang kan udah lagi booming-boomingnya buket-buket gitu kan Kak. Iya betul. Nah, kebanyakan kalau harian yang pesan itu yang begitu. Tapi kalau misalnya hari raya kayak sekarang ini Natal, Imlek, Idul Fitri, itu pasti membeledak.
Membludak pasti ya untuk hari-hari besar ya. Oh begitu ya, baik-baik. Nah baik, kalau untuk kotak hampers ini jenis-jenisnya apa aja nih Kak Ruth yang biasa dipesan itu yang seperti apa biasanya? Yang paling sering itu Kak yang box kosong biasa, kayak dia hanya alasnya doang untuk jadikan buket. Yang kedua itu yang model yang itu, yang ada pita. Jadi dia orang sering masukkan itu ke dalam kayak cookies, gitu-gitu dia. Oh, isinya mereka isi sendiri begitu ya. Kotaknya dipesan, kemudian kotak kosong saja begitu Iya, ya. kotak kosong saja. Dan mereka isi sendiri isinya sesuai dengan apa yang ingin diberikan, mungkin kado ya, Iya, benar, Kak. ataupun cookies-cookies hamper seperti itu. Kalau yang biasanya mesen sekalian isi itu biasanya apa Kak? Yang biasa mesin sekalian isi itu ya sekalian misalnya kayak cetakan agenda, tumbler, gitu-gitu. Yang masuk ke label percetakan gitu Kak. Kita terima. Tapi kalau misalnya kayak isinya cookies atau kayak breastmate kan baju gitu, kita nggak terima. Kita biasa kalau memang dia minta kita isikan, kita minta dia kirimkan barangnya. Oh gitu, oh seperti itu, betul-betul. Jadi memang sekarang lagi musim untuk bridesmaid juga dikiriminnya seperti ini ya, Iya, untuk benar. isi apa bakal baju gitu ya untuk para bridesmaidnya biasanya diberikan kotak hampers. Lucu memang sekarang tuh zamannya memang lagi lucu ya, hampers seperti ini memang banyak sekali digunakan di berbagai acara begitu ya, pemirsa, bukan hanya untuk memberikan kado seperti bridesmaid juga bisa menggunakan kotak hampers atau sekedar ucapan apa gitu ya, ulang tahun dan lain sebagainya. Wah menarik sekali. Kalau yang kotak yang berbentuk rumah ini apa nih Kak? Biasanya diisi apa nih? Wah lucu sekali. Kalau kemarin sih dia misalnya untuk cookies. Untuk cookies ya. Jadi dibuka ada bisa masuk cookies satu, iya, teapot, benar. gitu-gitu Kak. Iya. Biasanya bisa untuk Natal gitu ya, Untuk disesuaikan kalau dengan modelnya, tema-temanya. satu model bisa untuk berbagai ukuran, berbagai desain. Oke, kalau ukuran Kak yang paling kecil ukuran berapa, yang besar seukuran mana nih? Kotak cincin paling Oh, kecil kotak tuh. cincin paling Besar. kecil ya untuk kotak cincin ya. Kalau Iya. yang paling besar dia kotak hampers untuk apa biasanya? Yang seukuran mana tuh? Ada lagi lebih besar dari sini Kak. Dia kemarin ya isi untuk cake, wine, Oh, betul. gelas, betul. ada Iya, berbagai iya. macam gitu. Iya. Wah, benar ya. Jadi disesuaikan ukurannya ya. Iya. Kalau untuk ini desain-desainnya ini Kak Ruth dari mana sih inspirasinya? Kalau desain itu dari saya, terkadang kalau customer mau ada request, kita bisa sesuaikan dengan yang dia request. Kalau misalnya kayak hari raya gini, kita ada misalnya sampel gitu kan Kak. Kita open PO dengan sampel dari kita, boleh. Nanti dia tinggal customize untuk nama perusahaan atau logo perusahaan. Iya, Kalau iya. misalnya dia mau pakai desain dia sendiri juga boleh. Oh gitu. Tapi kalau seperti ini biasanya untuk sampel seperti itu ya. Jadi referensi juga untuk yang memesan seperti itu ya pemirsa. Kalau untuk kartu-kartu ucapan bisa juga sekalian include begitu ya. Bisa Kak. Seperti ini dia udah ada termasuk ucapannya Kak. Nah, oh iya benar. Jadi ada kartu ucapannya juga disesuaikan. Bisa ditambah nama begitu ya di sini, nanti bisa diisi sendiri, dear untuk siapa, dari siapa. Wah, seperti ini. Lucu ya pemirsa ya. Jadi sudah komplit. Apalagi ini untuk orang-orang yang sibuk memang ya, Iya, yang mempersiapkan kado mungkin untuk rekannya, kerabatnya nggak ada waktu, bisa langsung aja dipesan ya kotak hampersnya. Jadi bisa diisi sendiri isinya ataupun bisa diisiin langsung ya, seperti itu. Wah ini udah komplit lah pokoknya ya. Udah ada kartu ucapannya juga. Wah menarik sekali. Nah tadi Kak Ruth sempat bilang bahwa ini bisnis yang cukup menjanjikan ya pemirsa, apalagi untuk pemula yang tidak membutuhkan modal yang besar begitu ya Kak Ruth ya. Benar sekali. Berapa modal awal yang diperlukan untuk pemula bisnis, untuk memulai bisnis kotak hampers ini Kak Ruth? Kalau pemula sekali sih ya 500.000 bahkan nggak sampai Kak. Wah, iya, wow. Kita hanya perlu untuk sampel-sampel paling kan, berusaha untuk membuat yang bagus karena kan sebenarnya membuatnya gampang tapi tricky.
Itu aja sih yang yang susahnya. Jadi kita hanya butuh misalnya selembar karton, Ya. selembar kertas, gunting, pisau, penggaris, cuman gitu-gitu doang sih Kak. Iya betul-betul. Wah, jadi modalnya tidak besar ya pemirsa. Apalagi untuk biasanya tuh open PO seperti itu Iya, ya. Jadi bisa meminimalisir budget untuk modal begitu ya pemirsa. Jadi ini salah satu bisnis yang cocok untuk Anda pemula yang ingin memulai mencoba-coba bisnis-bisnis baru ya. Hampers ini cukup menjanjikan. Kalau untuk prospeknya ke depan seperti apa ini Kak? Cukup menjanjikan kah? Dengan perkembangan zaman yang sekarang ini Kak, lumayan sih. Karena kebanyakan orang kan udah pada nggak mau ribet gitu kan Kak. Iya, Pada betul. pengen cantik, mewah gitu. Pengen cepat. Ya, lumayan sih Kak. Semakin hari juga semakin berkembang. Semakin banyak juga yang tahu, semakin banyak yang order. Iya betul sekali. Tapi ini kan bisnis ini sudah banyak sekali sudah menjamur ya Kak Ruth ya. Mungkin nanti bisa diberikan tips untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis ini seperti apa mempertahankan bisnisnya supaya berbeda dari yang lainnya. Kita akan bahas setelah yang berikut ini ya pemirsa. Kita akan dihibur oleh Kiko Stick. Pemirsa masih setia bersama kami di Ekonomi Kreatif dan saya kembali mengundang Anda ya, silakan menghubungi kami di 081161000386 bagi Anda yang ingin bertanya-tanya langsung dengan Kak Ruth tentang bisnis kotak hampers ini ya pemirsa ya. Apalagi ini sudah menjelang hari Natal ya, sudah mau masuk bulan Desember, ini biasanya mulai banyak nih orderan untuk kotak hampers seperti itu, untuk ucapan-ucapan Natal kepada kerabat, keluarga, mungkin kolega, perusahaan-perusahaan seperti itu ya Kak Ruth ya. Ini sudah mulai banyak kira-kira untuk hampers untuk Natal begitu, tema-tema Natal sudah mulai dikeluarin ya Kak Ruth? Sudah Kak. Biasanya seperti apa Kak Ruth kalau untuk tema Natal tuh? Ini salah Ya, satunya kurang seperti lebih ini ya? seperti itu. Banyak juga yang request warna-warna tanpa ada tulis-tulisannya karena budgetnya mereka lebih murah gitu. Oh iya, berarti disesuaikan juga ya. Kalau tidak ada tulisan-tulisan lebih murah begitu, Lebih murah. hanya temanya di warna aja ya. Iya, benar. Kalau untuk Natal warnanya apa nih temanya? Kalau Natal itu merah, hijau, gold. Merah, hijau, gold seperti itu ya. Nah, tema-tema warna-warna seperti itu yang sudah mulai dikeluarkan ya Kak Ruth ya. Oke, baik. Nah, di sini tadi sebelum break saya tanya apa sih yang membedakan kotak hampersnya Kak Ruth ini dengan yang lainnya, karena ini sudah mulai menjamur sekali untuk bisnis hampers ini ya Kak Ruth ya. Apa yang bisa membedakannya ini sehingga Kak Ruth yakin memulai bisnis usaha kotak hampers sendiri begitu? Kalau yang dari saya sih kelebihannya itu bahannya lebih keras. Saya ambil grade yang lebih tinggi daripada yang biasa Kak. Oke, ya benar-benar. Memang kelihatan sekali pemirsa. Ini kotaknya ini memang tebel ya untuk kotaknya ini ya Kak Ruth ya. Itu yang membedakan ya Kak Ruth dengan yang lainnya. Dari kualitas kotaknya seperti itu ya Kak Ruth. Oke, sehingga customer juga puas ya menerima kotak hampersnya ini. Kokoh seperti itu ya Kak Ruth ya. Wah, luar biasa. Oke, dengan budget ataupun modal yang minim tetapi bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan. Ya Kak Ruth. Boleh di-spill nggak Kak Ruth untuk harganya berapa sih kotak hampersnya ini, kalau yang kecil, kemudian harganya variasinya dari Ada yang size-nya atau dari apanya? Dari nih? size. Dari size, ya? model, aksesorisnya. Kayak misalnya yang itu tuh yang biru dia sekitar 50 ribuan ke 60 ribuan. Dengan size seperti ini? Iya, benar. Oke. Seperti ini dia sekitar 30-40 ribuan. Kalau yang unik-unik gini nih, yang berbentuk yang agak ribet gitu, produksinya, meskipun bahan lebih sedikit, model lebih kecil, tapi harga pasti lebih tinggi daripada yang biasa Kak. Daripada yang simpel-simpel gitu. Iya. Kalau yang seperti ini yang sudah berbentuk rumah ini berapa nih harganya Kak Ruth? Itu sekitar 90 ke 100-an 90 ke 100-an ya, tergantung dari modelnya juga ya pemirsa ya. Kalau yang agak ribet seperti ini kan dengan aksesoris seperti ada kancingnya begitu ya Kak Ruth ya, ada kancingnya juga, kemudian bentuknya juga unik.
pasti disesuaikan juga harganya begitu ya. Tapi kalau kotak-kotak biasa mungkin bisa lebih murah dengan size yang lebih kecil seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan size, ukuran, kemudian bentuknya dan juga mungkin aksesoris-aksesorisnya ya. Apakah ada gambar-gambar dan lain sebagainya seperti itu ya Kak Ruth ya. Kalau ini yang kotak polos saja, Dia untuk hampers dia biasa gini kan Kak. untuk Nanti cake ya. diisi balon gitu. Hampers, Oh, buket. hampers. Buket. Oke. Nanti dia isi misalnya buah gitu. Oh, iya, betul. Isi kayak pakaian-pakaian bayi. Oh iya betul. Jadi Iya. kebanyakan yang ngambil hari-harian ya gini Kak, untuk yang model simple-simple doang. Jadi mereka bisa berbagai ide buat untuk misalnya isiannya baju, misalnya isinya buah gitu, Buah, betul, makanan, balon-balon, Iya. snack. Mereka pakai yang begini kebanyakan, tanpa tutup, hanya alasnya aja. Hanya alasnya saja. Kalau yang alasnya saja seperti ini harganya berapa Kak Ruth? Dia tergantung size. Kalau yang ini lumayan besar, sekitaran 30 ke 40-an. 30 sampai 40 harganya ya. Oke. Jadi ini hanya kotak hampersnya saja. Biasanya dipesan kalau untuk yang partai besar misalnya perusahaan gitu ada juga Kak Ruth? Ada. Kalau dia partai besar kan Kak, menyesuaikan jumlah, size, desainnya bagaimana. Nanti kita menyesuaikan ke harganya. Betul. Iya. Apalagi untuk biasa souvenir juga ya Kak Iya, Ruth benar. ya. Biasa kalau ada acara gathering ataupun souvenir pernikahan eksklusif. juga biasanya juga pakai kotak hamper seperti itu yang eksklusif betul. Benar. Jadi kalau yang kotak yang menggunakan kotak ini biasanya yang eksklusif begitu Iya, ya benar, Kak Ruth ya. Betul. Ada juga yang jenis yang lainnya biasa menggunakan plastik kah, mika dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kotak biasanya itu sudah eksklusif lah ya. Pasti kalau kita udah mendapatkan hampers kotak, wah udah seneng banget tuh rasanya dapat kotak hampers seperti itu ya pemirsa. Oke baik, menarik sekali memang untuk bisnis kotak hampers ini apalagi di zaman digitalisasi seperti ini ya pemirsa ya. Biasa kalau sudah mendapatkan hampers, difoto kemudian diposting di media sosial itu bisa menjadi satu kebanggaan tersendiri gitu. Dan itu cukup menjanjikan juga, maksudnya memiliki keuntungan juga ya untuk Iya, penjual benar. untuk Kak Ruth ya, karena biasa di tag begitu ya Iya. nama tokonya. Itu gimana tuh Kak Ruth? Ada ininya nggak? Feedbacknya nggak ke Kak Ruth-nya? Besar sih Kak, menurut kalau dengan orang ngetek kita, customer yang udah langganan gitu sering ngetek, lumayan sih Kak feedbacknya. Kita dapat customer lain lagi dari situ, karena kan misalnya kayak dia itu buket, pasti kan dia punya saingan. Iya Nah, betul. dari saingan itu nanti dia, oh dia mesannya di sini nih gitu. Kita ada feedbacknya, nanti dia tanya ke kita kisarannya berapa, bisa order ke kita juga. Gitu. Nah, jadi ada keuntungan tersendiri ya dengan adanya media sosial ini dari customer. Itu biasanya Kak Ruth yang nyuruh atau dari mereka sendiri sukarela ngetek tokonya Dari Kak mereka Ruth? sih Kak, mungkin apresiasi karena bagus atau sesuai dengan keinginannya gitu-gitu. Oke, nggak dipaksa ya Kak Ruth ya? Tidak. Kak nanti tag saya ya, pokoknya wajib di tag, saya tunggu nggak ya? Dengan rela hati mereka tanpa Sukarela kita ya. bilang gitu kan Kak. Mungkin tiba-tiba dia udah di tag gitu. Itu menandakan kepuasan juga ya. Bener. Artinya kotak hampersnya bagus, dia puas pasti langsung di tag. Yep. Kalau nggak puas di tag juga, Di-tag tapi juga. tapi dengan Captionnya yang komentar ya seperti Tapi itu kan ya. itu membangun kita ke depannya biar lebih teliti gitu. Iya Kak. betul. Tapi sejauh ini nggak ada komplain Kak? Ada? Belum ada. Belum ya. Syukur alhamdulillah nggak ada komplain sampai dengan sejauh ini karena memang kotaknya bagus ya pemirsa, yang terlihat kualitasnya berbeda ya, bagus sekali, kotaknya tebal seperti itu. Kalau untuk bahan Kak Ruth belanjanya di mana ini? Masih daerah Medan juga. Kak. Masih di Kota Medan ada semua ya. Tapi kalau misalnya zaman sekarang kan berkembang nih, makin banyak model-model yang unik, model-model yang lucu-lucu gitu. Kalau di Medan ini lumayan susah mendapatkan untuk model seperti itu kadang-kadang kita, karena customer kita kan menyesuaikan ke perkembangan zaman. Iya. Dia mungkin lihat kayak misalnya media sosial gitu, lihat ini bisa nggak Kak gitu. Karena Oke. kendalanya di situ sih Kak. Karena di Medan ini masih lumayan susah juga mendapatkan beberapa itemnya. Oh gitu. Jadi customer dapat referensi dari Iya. media sosial Iya, mungkin ya, bener. foto-foto bisa di seperti ini nggak Kak gitu ya. Iya. Kadang bahannya nggak ada di Medan. Iya, gitu. di Itu Medan biasanya susah Kak nyarinya. Ruth nyiasatinya gimana? Belanjanya ke luar kota atau seperti apa?
terkadang belanja keluar kota kalau masih dapat terjangkau. Tapi kalau misalnya ada beberapa proses yang di Medan belum bisa itu, ya terpaksa cari solusi lain, model lain gitu kan. Oh, model lain, betul. Baik. Masih ada sedikit susah cari bahannya ya kalau untuk di Medan ya, kalau untuk yang unik-unik seperti itu ya. Baik, kita sudah ada penelpon masuk ini. Halo, selamat sore. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Halo? Halo Bapak? Kita belum mendengar suaranya nih. Halo? Sayang sekali sepertinya terputus ya, bisa dicoba lagi ya Bapak Ibu, silakan pemirsa di 081161000386 ya. Boleh langsung tanya-tanya ke Kak Ruth seperti apa bisnis hampers ini bagi Anda mungkin dari kemarin pengen memulai bisnis hampers tapi takut begitu ya. Kadang-kadang kan kita kalau untuk memulai bisnisnya ada ketakutan gitu Kak Ruth. Bisa nggak ya, berhasil nggak ya, takut gagal dan lain sebagainya. Kak Ruth pernah merasakan itu nggak sebelumnya? Pasti Kak. Pasti ya? Pasti ya. Apalagi kayak kita gini mau hari raya, pasti harga itu naik drastis banget. Terkadang kita kan kalau buat kayak gini kan untuk hari raya kan pasti estimasi open PO itu jauh lebih awal. Misalnya bulan-bulan 10 kita udah open PO untuk bulan 12. Iya. Jadi sering kita udah terima orderan dengan jumlah yang lumayan, rupa-rupanya akhir bulan November itu kenaikan harga yang drastis. Baik, biasa kayak gitu menyiasatinya gimana Kak Ruth? Kita open PO dari awal, sediakan bahan di awal bulan selalu kita Kak. Karena kan kita nggak ready box, kita nggak ada stok-stok. Jadi kalau misalnya ada orang order, kita baru pesan. Disitulah keuntungan kita biar nggak jatuh modal, tertimpa modal gitu kan Kak. Karena modal kita kan kecil, jadi untuk nyiasati itu ada orderan dulu baru kita order barang-barangnya, bahannya gitu. Jadi sebelum misalnya kita buka PO awal bulan Oktober, akhir bulan Oktober biasa kita udah stok beberapa yang udah masuk PO. Baik. Jadi kita nggak termakan naik itu harga. Baik, kalau persaingan seperti apa Kak Ruth melihatnya sekarang ini Kak? Di Kota Medan sendiri lah ya khususnya. Di Medan ini luar biasa banyak Kak sekarang. Apalagi kan zaman udah lumayan ya Kak, bisa nyari kemana-mana gampang. Bahkan ada yang udah misalnya kayak usaha roti gitu, dia buat kotaknya sendiri gitu. Oh iya betul, mengurangi budget pengeluaran ya seperti itu ya. Karena kalau kita pikir-pikir untuk modal memang kecil Kak, tapi kreativitasnya yang dibahas. Kreativitas yang paling penting, betul sekali. Kita angkat telepon dulu nih. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo? Halo? Boleh dikecilin dulu volume televisinya, Bapak, Ibu? Halo? Iya, kita belum bisa mendengar suaranya ya, tapi sudah tersambung. Halo, selamat sore. Silakan bertanya-tanya ya. Kita bahas tentang kerajinan kotak hampers bersama dengan Kak Ruth di sini. Bagi Anda mungkin yang ingin memulai bisnis kotak hampers ya, seperti apa memulai bisnis tadi juga sudah di-spill sedikit oleh Kak Ruth di sini ya. Jangan ada keraguan karena memang ini bisnis yang cukup menjanjikan ya, dengan modal yang minim, keuntungan yang lumayan lah ya, seperti itu, menjanjikan untuk kedepannya seperti itu pemirsa. Halo, sudah terhubung? Selamat sore. Bisa dicoba lagi ya di 081161000386 ya. Boleh dicoba lagi, ini sudah terhubung sepertinya tapi kita belum bisa mendengar suaranya dengan jelas ya. Halo. Oke, baik, sepertinya terputus, bisa dicoba lagi ya di 081161000386 ya. Kita masih membahas tentang kerajinan kotak hampers di sini ya pemirsa ya, bersama dengan Kak Ruth. Baik, Kak Ruth di sini kalau untuk marketingnya, pemasarannya seperti apa strateginya Kak Ruth?
Kita pemasarannya melalui media sosial sih Kak. Dari teman ke teman, open PO gitu Kak. Jadi kebanyakan kita ya kayak gitu kita ketek gitu dari teman ke teman, customer ke customer gitu sih Kak. Oke, dari sosial media ini cukup menjanjikan juga ya Kak Ruth ya. Benar sekali. Kalau untuk yang offline seperti apa Kak Ruth? Kalau untuk offline kita ada toko Kak. Ada tokonya Ada juga. tokonya juga. Jadi Karena yang kita lebih kan banyak pesan, yang lebih banyak order itu yang online atau yang offline biasanya Kak? sejauh ini offline. Offline ya, Dari langsung online, datang online. Online. Dari online lebih banyak seperti itu ya, baik. Kalau untuk offline boleh disebutin tokonya di mana Kak Ruth? Di Jalan Bunga Cempaka Kak, Everbright Printing Store. Oke, boleh ya pemirsa ya. Bagi Anda yang tertarik mungkin bisa langsung datang ke toko offline-nya ataupun online juga bisa. Kalau online di mana Kak Ruth? Everbright Box. Everbright Box di Instagram, Instagram. ya. Oke, baik. Baik pemirsa, menarik sekali ya. Untuk itu Anda harus tetap bersama kami sampai dengan akhir acara nanti. Kami masih akan kembali. Untuk itu tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Iya, terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ekonomi Kreatif bersama dengan Kak Ruth di sini ya. Kita membahas tentang kerajinan kotak hampers. Nah, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar ya, seperti apa memulai bisnis ini untuk Kak Ruthnya pribadi, kemudian dengan modal yang minim bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat seperti itu. Boleh di-spill lah Kak Ruth, keuntungannya kotak hampers dengan modal yang nggak sampai 500.000 yang Kak Ruth jelaskan tadi, itu biasanya sebulan keuntungannya berapa Kak Ruth? Kalau keuntungan per bulan ya Kak, tergantung event, tergantung juga. Kalau standarnya bulanan itu 5-6 juta ada. 5-6 juta ya keuntungannya per bulan ya. Wah, luar biasa ya pemirsa, dengan modal yang minim keuntungannya cukup menjanjikan ternyata. Walaupun di tengah dengan banyaknya persaingan ya Kak Ruth ya, untuk di Kota Medan sendiri saja sudah banyak, apalagi di luar Kota Medan, di Pulau Jawa juga sangat banyak ya saingannya. Tapi dengan kualitas, mempertahankan kualitas yang ada Kak Ruth seperti ini, kotak-kotaknya juga bagus-bagus sekali, kualitasnya bagus, cukup bertahan ya Kak Ruth ya untuk persaingan di era saat ini. Baik, dengan bantuan media sosial juga ya Kak Ruth ya untuk pemasarannya seperti itu. Selain itu Kak Ruth juga membuka toko offline yang dimana pemirsa ataupun customernya bisa memesan langsung. Biasa kalau offline tuh melihat langsung begitu ya Kak Ruth ya, ada kepuasan tersendiri melihat langsung, memegang langsung bahannya seperti apa, melihat langsung desainnya seperti apa begitu ya Kak Ruth ya. Biasa seperti itu pemirsa. Kalau yang online juga cukup menjanjikan dengan jangkauan yang luas ya, dengan waktu yang kapan saja bisa, kemudian jangkauannya luas seperti itu, kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau untuk kekurangannya di bisnis kotak hampers ini apa Kak Ruth? Tadi kan kelebihannya sudah kita ceritakan bahwa ini modalnya minim seperti itu ya. Kalau kesulitannya apa sih Kak Ruth menjalani bisnis kotak hampers ini? Persaingan dari model sih Kak. Persaingan model salah satunya. Karena kan di Medan ini terbatas tadi bahan-bahannya. Bahan-bahan yang juga masih terbatas. Untuk pengirimannya untuk keluar kota gitu pun juga, karena dia kan order kayak gini dari Medan itu pengirimannya harus pakai packing double extra untuk keamanannya. Oke, karena memang kalau kirim keluar kota bisa khawatirnya bisa rusak ya, penyok begitu ya Kak Ruth ya. Biasanya seperti apa packing yang Kak Ruth sediakan untuk pengiriman luar kota? Biasa dari ekspedisi Kak. Ekspedisinya yang menyediakan misalnya semacam packing kayu gitu. Packing kayu pemirsa, jadi agak ribet jadi lebih juga aman ya. dia. Lebih aman supaya nggak kegencet, nggak penyok seperti itu ya Kak Ruth ya. Jadi memang agak lebih riskan juga kalau pengiriman luar kota ya, dan ongkosnya lebih mahal ya Kak Ruth ya? Jauh lebih mahal. Nah, biasanya yang pesan ini sudah kemana aja nih Kak Ruth? Dari Medan sih Kak, paling kalau keluar kota itu ya paling ke daerah Tanah Karo sana atau daerah-daerah masih Sumatera inilah gitu. Oke, baik. Nah, seperti itu ya pemirsa. Jadi kalau untuk pengiriman luar kota, kotak hampers ini membutuhkan packing ekstra ya, biasanya menggunakan packing kayu seperti itu, dan juga memang
ongkos kirimnya jauh lebih mahal dibandingkan yang dengan yang biasa ya, seperti itu ya. Baik Kak Ruth, ini menjelang Natal ataupun hari-hari besar lainnya, biasanya Kak Ruth menyediakan promo-promo tersendiri nggak sih Kak Ruth? Biasanya ada Kak, promo kayak early booking dari awal gitu, misalnya kayak awal-awal bulan 10 udah open order. Jadi siapa yang booking lebih awal ada diskon-diskon sedikit lah. Oke, jadi itu yang menarik juga Keuntungannya. ya, menarik untuk customer, untuk order, karena ada promo-promo khusus biasanya untuk hari-hari besar, apalagi ini menjelang Natal di bulan Desember nanti, ini promo sudah berjalan ya. Kalau yang kemarin pesan di bulan Oktober ya Kak Ruth ya, bisa dapat diskon seperti itu. Jangan lupa untuk hari-hari besar lainnya, bookingnya ataupun PO-nya jauh-jauh hari supaya dapat promo juga ya, seperti itu ya pemirsa ya. Wah, menarik sekali ya. Baik, nah mungkin Kak Ruth bisa kasih tips juga nih untuk teman-teman di rumah yang ingin memulai bisnis kotak hampers ini, apa-apa saja yang kira-kira perlu dipersiapkan untuk menghilangkan rasa kekhawatiran memulai bisnis seperti itu Kak Ruth. Ini anak-anak muda di luar sana nih banyak sekali yang tertarik di dunia bisnis ya Kak Ruth, tapi ada rasa kekhawatiran seperti itu. Apalagi untuk yang memiliki kreativitas tinggi harusnya bisa memulai bisnis ini ya Kak Ruth ya. Yakin sih, harus yakin aja sih. Harus yakin bisa jalankannya, kreatifnya, sering-sering lihat tutorial-tutorial, karena zaman sekarang ini udah banyak tutorialnya Kak, cara membuatnya gitu. Betul. Mengasah kemampuan, sering-sering buat sampel, gitu-gitu sih Kak. Latihan-latihan sendiri begitu ya. Oke, sering-sering lihat referensi ya pemirsa, di internet juga banyak sekali referensi-referensi. Jangan hanya dilihat-lihat saja tapi dipraktekin langsung ya Kak ya. Karena kalau kita bayang-bayangkan oh ya gini-gini bisa Ya, ya kan, kita setelah ngelihatnya dilakukan, gampang. Oh ini simple gini-gini. Pas udah dibuat, ini kok nggak bisa dilipat. ribet juga ya Kak Ruth. Kak Ruth, berapa lama sih untuk membuat satu kotak hampers biasa Kak Ruth? Kalau yang simpel-simpel gini sebentar Kak. Dalam waktu 1 jam, termasuk potong bahan dari awal nol, itu bisa dapat 10 piece. Wow, 1 jam bisa dapat 10 ya? Wah. Tapi Mantap tergantung ya. dia kita gimana. Kadang kan ada beberapa bahan kita udah stok untuk yang misalnya continue order, kita udah stok bahannya yang udah dipotong-potong Iya, gitu. iya. Jadi kita tinggal rangkai jadikan box gitu. Itu bisa sampai puluhan per jam, tergantung startnya dari mana prosesnya. Oh gitu, betul. Kalau buat sampel 1 hari 1 malam pun nggak siap-siap, karena kita kan menyesuaikan besarnya, ukurannya, karena beda untuk di box ini, hard box ini beda 1 mili aja ukurannya udah nggak sesuai. Oh. Udah susah, misalnya kayak pakai tutup gini kan, beda 1 mili dia tutupnya udah keketatan, kelonggaran gitu-gitu. Oh iya betul ya, jadi memang harus betul-betul pas ya Diasah ukurannya kemampuannya ya. biar bisa, gimana triknya nih biar bisa dia tanpa diukur-ukur makan waktu langsung dapat selesai gitu. Sekarang udah sampai di tahap itu Kak Ruth ya? Udah terbiasa. Sudah terbiasa ya, tinggal cek gitu ya. Tapi kalau yang pemula mungkin harus diukur dulu lagi, jadi makan waktu ya. Kalau untuk buat yang agak-agak rumit seperti ini Kak Ruth, ini makan waktu berapa lama pembuatannya? Untuk detail seperti itu bisa satu piece itu bisa hampir setengah sampai 1 jam. Setengah sampai 1 jam, oke. Untuk produksi sendiri ya Kak. Kalau dengan tim ya pasti Lebih cepat. Itu juga sudah cepat ya pemirsa ya, 1 jam sudah selesai. Oh, luar biasa loh. Kalau untuk gambar-gambarnya ini nih Kak Ruth cetak sendiri ya, karena ada percetakan itu benar. ya. Jadi memudahkan juga ya Kak Ruth ya. Wah, luar biasa. Nah, kalau untuk kerjasama ada nggak sih Kak Ruth menjalin kerjasama dengan apa gitu vendor yang lain untuk kelangsungan bisnis ini berjalan dengan lebih baik begitu? Untuk vendor nggak ada sih Kak, hanya langganan-langganan yang biasa selalu ngambil gitu aja. Nanti mereka bantu, aku ambilnya dari sini gitu. Tapi tetap ada kerjasama juga dengan rekan-rekanan yang lain ya, seperti mungkin isian kotaknya begitu-gitu ada juga Kak Ruth? Sejauh ini nggak ada sih Kak. Belum ada Belum ya? ada. Oke.
Oke, belum ada karena memang Kak Ruth menyediakan kotaknya saja ya. Lebih banyak yang ordernya itu kotak hampersnya begitu ya pemirsa, dengan isian disesuaikan dengan customernya biasa mengisi apa. Kotaknya disediakan oleh Kak Ruth di sini dengan berbagai macam bentuk, ukuran dan juga modelnya seperti itu. Kak Ruth, ini berapa lama tahannya kalau kotak-kotak seperti ini Kak Ruth? Ada masanya nggak sih dia ini? Enggak sih Kak. Nggak ada Cuman ya? kalau dia ada desainnya pasti kan ada tahunnya tuh. Nah, nggak bisa dipakai untuk berulang kan. Tapi kalau misalnya yang kayak gini nih, ini sampel ini udah 2 tahun gitu-gitu. Tahan lama juga Tahan ya. lama. Oke, baik. Berarti kalau kita stok juga untuk yang biasanya yang continue gitu tetap awet juga ya Awet Kak Ruth juga. ya. Tahan Cuman ya. kan kalau kita yang pemula, yang nggak mau dengan modal besar, ya nggak usah di stok gitu. Kalau kita punya modal, kita stok. Karena kan untuk mengantisipasi kenaikan harga lumayan juga Kak. Kalau kita punya modal besar untuk stok. Biasanya kenaikan harga itu dipengaruhi apa Kak? Hari-hari besar Hari kah besar, atau Kak. apa nih? Hari besar. Hari-hari besar ya. Berarti kalau untuk belanja bahan Kak Ruth jauh-jauh hari sebelum hari besar Iya. dong ya. Kalau yang sudah punya modal ya Kak Ruth ya. Tapi kalau untuk yang pemula kan memang di situ di order, di situ belanja Iya, gitu ya benar. Kak Ruth ya. Jadi seperti itu menyiasatinya pemirsa. Biasanya kalau untuk hari-hari besar itu kenaikan harga cukup tinggi begitu. Jadi disarankan untuk hari-hari besar belanjalah di jauh-jauh hari sebelum hari besar itu, seperti itu ya. Tapi kalau untuk hari-hari biasa bisa disesuaikan ya, yang open PO dan lain sebagainya. Itu salah satu siasat ya ataupun strategi marketing yang bisa diterapkan kalau Anda ingin bisnis kotak hamper seperti ini ya pemirsa ya. Baik, ini Kak Ruth, saya penasaran kenapa Kak Ruth memilihnya bisnis kotak hampers, kenapa nggak yang lain begitu, bisnis apa, kenapa tertariknya kotak hampers? Mungkin karena bakatnya ada di situ. Bakatnya di sini ya. Ketertariknya ada di situ, hatinya ke situ. Jadi ngelakukannya pun dengan senang hati. Dengan senang hati, Dengan betul. kayak penasaran ini gimana, ini gimana. Jadi kan kerjanya lebih enak ngelakuinnya. Betul, nggak terpaksa ya, enjoy ya, senang melakukannya. Ini kalau orang-orang yang kreatif Istilahnya seperti itu, iseng-iseng pemirsa ya. berhadiah dapat Iseng-iseng uang. berhadiah ya. Kalau kita yang awam ini waduh ribetnya gitu ya. Tapi kan memang orang yang mempunyai kreativitas yang tinggi ini mengasihkan sekali membuat kotak-kotak hampers ini. Apalagi dengan keuntungan yang luar biasa tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Ruth ya pemirsa ya. Baik, ini luar biasa, terima kasih atas bincang-bincangnya Kak Ruth sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara kali ini. Sukses selalu untuk bisnisnya, sehat selalu, mudah-mudahan orderannya makin banyak ya Kak Ruth ya. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif kali ini. Terus saksikan Ekonomi Kreatif ya untuk minggu-minggu berikutnya. Sebelum kita berpisah, kita masih akan dengar suguhan dari Kiku Stick Band.